You can keep on crying, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 9? Yes, kelas 9F. Kabar baik semuanya? Oke, di pagi hari yang bahagia ini, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk kelas. Ya, silakan. Oke. Siap. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Hari akan absen terlebih dahulu. Kelas 9? F. 9F. Nah, Gopur ada? Zahra, Zaskia, Zafran. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini ada teman kita yang tidak masuk, El Zaura ya, sakit. Mudah-mudahan El segera sembuh. Amin. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di kelas ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terlebih dahulu tujuannya, materinya apa. Materi yang kita pelajari, kita sudah sampai di modul ketiga, namanya terkait dengan algoritma. Nah, sekarang apa sih algoritma itu dan seperti apa kita akan belajarnya? Nanti kita akan bahas di sini. Dan sebelumnya, Pak Hari akan mengkaitkan dulu dengan materi kita di materi pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang berpikir profesional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, lalu ada algoritma, lalu ada warna-warna gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, Pak Hari akan ulang sedikit tentang dekomposisi. Ada yang masih ingat apa sih dekomposisi? Jangan ya. Boleh pakai ini, boleh di begini. Ya baik, jadi dekomposisi menurut saya itu memecah masalah-masalah besar menjadi lebih kecil, Pak. Contohnya ada. Ya. Oke, terima kasih Cila atas penyampaiannya. Cika, terima kasih Cika sudah menyampaikan tentang apa itu pengenalan pola. Dan kita sekarang sampai di modul ketiga, namanya coding dan kecerdasan artifisial. Jangan ini coding dan kecerdasan artifisial, gitu ya. Start to begin the second lesson. Nah, coding dan kecerdasan artifisial. Tujuannya apa sih kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Jadi manfaatnya apa sih Pak dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentunya dengan coding ini kita bisa membuat sebuah program, dan nantinya di kelas 9 ini program yang sudah kalian buat akan kita naikkan kembali menjadi sebuah aplikasi yang berbasis Android. Dan seperti sudah Pak Ari pernah sampaikan di pengantar bahwa ketika lulus dari sekolah ini, setidaknya kalian sudah punya satu aplikasi yang berbasis Android yang dapat diinstal di HP, sehingga kita dapat memberikan efek positif atas pembelajaran kita. Untuk siapa? Tentunya untuk orang terdekat kita, untuk sekolah gitu ya. Nah, salah satunya sekarang adalah kita sampai di materi coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih yang akan kita kaitkan? Kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa sehari-hari kalian lebih familiar, AI. Kalian sudah sering menggunakan AI? Pernah menggunakan AI? Contohnya apa? Ada ChatGPT, ada apa lagi? Ada Gemini, apa lagi? CI, banyak ya. Ada Canva gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari
produk yang dihasilkan, aplikasi yang dihasilkan yang berbasis kecerdasan artifisial. Nah sekarang kita akan mengkaitkan, membuat sebuah coding yang menggunakan bahasa pemrograman PictoBlocks. Oke? PictoBlocks ini nanti akan kita kaitkan, coding ini akan kita kaitkan ke AI. Salah satunya adalah ChatGPT. Jadi kita akan membuat sebuah program di mana ini berupa sebuah dialog, namanya chatbot. Jadi ada dua tokoh tanya jawab, katakanlah yang satu kita kasih namanya Toby, yang satu namanya Isa. Si Toby ini adalah sebagai kita nih, sebagai pengguna. Jadi Toby ini akan bertanya kepada Isa. Gambarannya seperti itu. Toby misalkan di dalam chatbotnya kita mengetikkan di situ misalnya kenapa ban kendaraan terbuat dari karet. Maka si Isa akan menjawab ban kendaraan terbuat dari karet karena segala macam. Nah, apakah kita sebagai programmer yang harus menyediakan jawaban-jawaban itu? Coba menurut kalian gimana? Apakah kalian dan saya harus menyediakan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan oleh pengguna nanti? Menurut kalian gimana? Tidak. Siapa yang menjawab pertanyaan kita? AI yang akan menjawab. Jadi kita sebagai programmer tidak perlu menyiapkan jawaban-jawaban itu. Misalnya, Adi membuat sebuah program, ya. Lalu saya sebagai penggunanya menggunakan di situ dalam chatbotnya kenapa lampu dapat mengeluarkan cahaya. Apakah Aldi sebagai programmer harus menyiapkan definisi itu? Tidak. Lalu misalkan berikutnya misalkan Kenzi coba pengen ikutan mainan atas program yang dibuat oleh Aldi. Kenzi mengetikkan pertanyaan, kenapa air laut itu asin? Apakah Aldi harus mendefinisikan air laut itu warna apa aja sih dan fungsinya untuk apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ya, Farhan silakan. Itu blok warna biru, motion atau gerak. Jadi itu digunakan untuk mengatur pergerakan sprite seperti berjalan, berputar, atau melompat. Selanjutnya ini ada blok warna oranye atau control, digunakan untuk membuat alur logika program seperti pengulangan loop, kondisi, dan menunggu. Yang ketiga itu blok warna ungu atau loops, digunakan untuk mengatur tampilan sprite seperti mengubah kostum, ukuran, warna, atau menampilkan teks, Pak. Oke, terima kasih Pak Rano. Buat Farhan masih ingat warna-warnanya. Pak Rano buat Farhan. Ini tadi sudah disajikan oleh Farhan, ada warna ungu, ada warna biru, ada warna orange gitu ya. Kemudian ada warna kuning gitu ya. Nah, sekarang kita akan bermain dengan PictoBlocks ini. Silakan kalian login ke PictoBlocks-nya, masuk ke PictoBlocks, namanya bisa kalian gunakan komputer, atau jika komputernya bermasalah bisa digunakan juga menggunakan HP kalian. Jadi PictoBlocks ini bisa dijalankan dari perangkat komputer, bisa juga dari HP. Tujuannya apa? Pak Hari ingin menyajikan kepada kalian bahwa ketika proses pembelajaran jangan sampai kalian terkendala. Misalnya di rumah ada yang tidak memiliki HP. Nah, namanya PictoBlocks. Silahkan diakses PictoBlocks-nya, nak. Sudah? Tampilannya seperti ini, PictoBlocks. Lalu coba dari awal dulu, nak, PictoBlocks-nya. Hari ini Pak Hari dibantu oleh Afiza. Jadi melibatkan peserta didiknya, Pak Hari melibatkan Afiza. Pak, kenapa Pak? Kok nggak Pak Hari yang menjadi operatornya sekaligus peneranginnya? Supaya kalian ini yakin bahwa PictoBlocks ini tidak harus diinstal dulu di HP kalian. Kalau pakai laptop Pak Hari, mungkin kalian akan berpikir, ya iyalah, dengan laptop Pak Hari udah diinstal, laptopnya cepat, kencang, pantas saja cepat PictoBlocks jalannya seperti itu. Untuk menghindari keraguan dari kalian, Pak Hari ini dibantu oleh Afiza, sekaligus nanti masuknya pun menggunakan akunnya Afiza, sama seperti yang kalian lakukan praktek. Oke, ini adalah tampilannya. Sudah, lanjut Afiza silakan. Nah, di PictoBlocks ini, sini jangan mainan handphone ya. Handphonenya jangan digunakan untuk yang tidak terkait dengan pembelajaran.
Oke, ini adalah tampilan PictoBlox-nya. Tadi yang sudah dibantu oleh Farhan, ada warna ungu, warna orange, warna biru, hijau, dan lain-lain. Ini adalah tampilan PictoBlox. Lalu, semakin kita sering menggunakan ChatGPT, menggunakan akun kita, maka dia akan menyimpan. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Pernah nggak pakai ChatGPT sebelumnya, ketika kalian ketik ChatGPT perintah yang saat ini kalian ketik, ternyata dia tahu sebelumnya itu pernah bahas tentang apa? Pernah nggak kalian ngalamin seperti itu? Kenapa? Pernah ya? Nah, algoritma yang disajikan oleh ChatGPT itu akan menyimpan recordnya. Namun kalau kalian gunakan akun yang sama, misalkan Pak Hari mengetikkan di ChatGPT, Anda adalah sebagai seorang guru informatika kelas 9 SMP 20 Jakarta bernama Bapak Susilo Prabowo. Kemudian kepala sekolah bernama Dr. Sudimi MPD. Ketika next Pak Hari menggunakan ChatGPT lagi, tolong buatkan materi pelajaran. ChatGPT sudah membaca tuh. Selama baik Pak Susilo Hadi Prabowo, saya akan buatkan. Biasanya muncul gitu ya. Padahal di yang next-nya itu Pak Hari nggak menyebutkan bahwa saya adalah sebagai siapa. Tapi karena algoritmanya sudah disajikan, kurang bagus sinyalnya. Pak, sinyal saya penuh, full. Yang kedua, ada kemungkinan dipengaruhi oleh perangkat kalian. Mungkin perangkatnya kalau bahasa kalian tuh lemot gitu ya. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Jadi ditunggu saja, kalau sudah proses registrasinya itu benar, tinggal tunggu masuk di aktivasinya, cek di Gmail. Antara di inbox atau di spam. Sudah dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Paham ya? Oke, lanjut ya. Berikut adalah tampilannya kalau sudah diregistrasi seperti ini. Berikut masuk ke codingnya. Tadi sudah share kepada kalian codingnya. Ada di grup informatika, silakan dibuka nak grup informatikanya. Sudah ketemu? Ya? Ya. Dan juga materi PPT kita tentang coding dan kecerdasan artifisial sudah Pak share juga. Jadi kita bahas. Sekarang kita masuk ke codingnya dulu. Silakan Abiza boleh sambil diketik. Ketik aja. Udah ketemu codingnya. Kalian boleh pilih yang mana yang ada di template disajikan di sini. Tapi nanti untuk pengambilan nilai, backdropnya harus pakai latar belakang sekolah, foto sekolah, lapangan sekolah, atau kantin sekolah, itu terserah. Bagaimana Pak kalau saya mau menggunakan sebagai kantin sekolah? Berarti klik kiri lalu pilih yang upload gambar, ya. Nah di sini ada perintahnya set maksimum length 300. Maksudnya apa sih Pak? Set maksimum length 300. Ini adalah besaran bubble yang nanti akan di laut itu asin. Oke, dia akan muncul nih, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan. Air laut asin karena mengandung berbagai jenis garam seperti natrium klorida, magnesium klorida, dan kalium dan seterusnya. Oke. Pertanyaan Pak Hari adalah, apakah definisi ini sebelumnya harus diketik oleh Hafiza? Hah? Apakah definisi air laut asin itu sebelumnya harus dimasukkan atau diketik oleh Hafiza? Tidak. Lalu siapa yang mendefinisikan ini? AI. Dari mana dia mendefinisikannya? AI ini? Karena tadi kita menggunakan extension ChatGPT. AI pakai akunnya siapa yang menjawab ini? AI-nya adalah akunnya Hafiza tadi. Maka sebelum kita masuk ke dalam PictoBlox, ketika kita akan menggunakan extension ChatGPT, itulah diperlukan register. Kenapa? Karena di sini nanti akan berbeda jawabannya. Hafiza di sini di emailnya mungkin pernah menggunakan ChatGPT yang mendefinisikan bahwa Hafiza adalah ya. Oke ya, mari cek dulu nilai dulu yang sudah jadi. Coba yang sudah jadi berhasil chatbotnya berapa tangan? Berapa orang di tangan? Oke, mari cek dulu. Pak, tulis yang tidak. Oke. Nah, beberapa sudah berhasil.
Nanti yang sudah berhasil silakan kalian screenshot, lalu screenshotannya kirimkan di Google Form yang tadi. Oh iya, bentar ya. Nanti dibantu sama temannya. Berapa orang lah yang sudah berhasil membuat codingnya? Coba tinggalkan. Ya, nanti yang masih belum berhasil, nanti setelah jam sekolah berakhir, silakan bertanya sama teman kalian yang angkat tangan. Coba angkat dulu tangannya di atas. Itu berhasil berapa orang? Ya, silakan tanya sama mereka yang angkat tangan nih ya. Kalau masih terbentur juga nggak ketemu jawabannya, silakan hubungi kami. Dan berikutnya adalah materi kita untuk di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas coding dan kita kaitkan dengan materi berikutnya. Siapa? Ya, materi berikutnya silakan nanti kalian bersiap. Kita akan mempersiapkan berikutnya adalah kecerdasan artifisial ini di bab 3. Saat ini kita sedang membahas tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Itu yang dapat disampaikan pada pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, silakan yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini ada? Kesimpulannya silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Farhan. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari di pelajaran hari ini, dengan PictoBlocks dan Extension Activity, siswa belajar algoritma dan pemrograman sambil menerapkan computational thinking atau isu adiwiata dan modis. Misalnya membuat chatbot, mengingat menghemat energi, air, dan pengolahan sampah di sekolah. Oke, terima kasih Farhan telah menyampaikan kesimpulan, terutama untuk Farhan dong. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan hati yang nyaman, bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan efek yang baik, efek yang positif untuk kita pribadi, dan juga kita dapat berdedikasi untuk lingkungan sekitar kita. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini dan untuk pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk menutup kelas dengan menyiapkan dan doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, kita melambaikan tangan semuanya ke kamera yuk. Semuanya kelas 9F dan juga ada hari ini ada Budila, kita didampingi oleh Budila. Semua yang selamat pagi, halo, angkat tangan semuanya yang info Ibu Dian. Ada Budila, terima kasih. Budila boleh sebagai observer boleh nak? Jadi kameramen boleh. Di ini ada kita ada Bu Dila dari SMP 128 jauh-jauh datang ke sini ingin melihat bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada Bu Dila, dan juga anak-anak semua hari ini kita di kelas 9A. Terima kasih. Demikian yang dapat Pak sampaikan pada pertemuan kita di pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat senantiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih.